Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 Labtek akan menjelaskan mengenai hasil percobaan dengan modul distilasi binar, yaitu menggunakan distilasi sederhana dan distilasi bertingkat yang beranggotakan Siska Tampu Bolon dan Feby Katarina Sianipar. Yang menjadi outline-nya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, tujuan dari praktikum. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, prosedur kerja dan data yang diperoleh. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya distilasi itu. Jadi, distilasi itu adalah suatu metode pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan menguap atau yang sering disebut sebagai volatilitas dari suatu bahan. Pada proses distilasi, campuran zat tersebut akan dididihkan sehingga mengalami penguapan dan uap tersebut akan didinginkan menjadi bentuk cairan kembali. Selanjutnya adalah mengenai tujuan percobaan. Nah, tujuan percobaan itu dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu sendiri, yaitu mampu memahami dan menganalisis proses distilasi binar sederhana dan multitahap. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, mampu menentukan kurva baku aseton dengan air. Yang kedua, mampu memisahkan aseton dengan air menggunakan distilasi sederhana dan distilasi bertingkat dengan tinggi packing 10 cm dan 15 cm. Selanjutnya mengenai penugasan. Penugasan yang diberikan, yang pertama umpan yang digunakan itu adalah 50% W per W dari aseton untuk volume kerjanya sebesar 150 ml dan jenis distilasi yang digunakan itu adalah jenis distilasi sederhana dan jenis distilasi bertingkat dengan tinggi packing 10 dan 15 cm dengan waktu interval 60 menit. Selanjutnya adalah prosedur kerja dan data yang akan diperoleh. Yang pertama, melakukan perhitungan densitas aseton. Jadi untuk melakukan perhitungan densitas ini, yang pertama disiapkan piknometer 25 mili, kemudian dicuci dan dikeringkan, kemudian piknometer kosong tersebut ditimbang masanya. Selanjutnya, diisi ke dalam piknometer kosong aseton sampai penuh, kemudian ditutup rapat dan dilap menggunakan tisu sampai dengan kering. Kemudian dilakukan penimbangan, yaitu piknometer ditambah dengan aseton, sehingga diperoleh massa aseton dengan ditambah dengan massa piknometer kosong. Selanjutnya adalah perhitungan densitas air. Yang pertama itu piknometer dicuci dan dikeringkan, kemudian ditimbang massa kosongnya. Selanjutnya piknometer diisi dengan aquades sampai dengan penuh, kemudian aquades dikeringkan bagian luarnya, kemudian ditimbang massa piknometer berisi aquades tadi. Selanjutnya yaitu pembuatan kurva bakus yang volatil. Yang pertama dibuat lautan dengan menggunakan konsentrasi 0,1 sampai dengan 0,9. Kemudian dinyalakan refraktor dan refraktor sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Selanjutnya dibersihkan lensa refraktor menggunakan aquades dan dikeringkan. Kemudian dilakukan pengukuran indeks bias dari setiap variasi konsentrasi. Kemudian dilakukan plot untuk memperoleh kurva baku dari aseton dengan air. Selanjutnya dilakukan regresi linier, yaitu diusahakan bahwa R kuadratnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0,95. Selanjutnya untuk distilasi sederhana, yang pertama itu ditimbang labu bundar kosong yang akan digunakan. Kemudian ditimbang lagi labu bundar kosong ditambah dengan batu didih. Kemudian dimasukkan larutan aseton air dengan konsentrasi 20% W per W dengan volume aseton air sebesar 150 ml. Kemudian dilakukan penimbangan labu bundar kosong ditambah batu didih ditambah larutan 50% W per W dari aseton. Kemudian dirangkai perangkat distilasi sederhana yang akan digunakan. Selanjutnya dinyalakan heating block, kemudian ditunggu hingga terbentuk tetesan pertama. Nah, saat sudah terjadi tetesan pertama, saat itu juga sudah dimulai
yaitu dengan menyalakan stopwatch. Setiap interval 10 menit akan dilakukan pengukuran indeks bias sampai dengan selesai. Nah, setelah proses destilasi sederhana sudah selesai, labu bundar berisi batu didi dan sisa dari proses destilasi ditimbang. Selanjutnya, melakukan destilasi bertingkat dengan tinggi packing 10-15 cm. Yang pertama, dilakukan penimbangan labu bundar kosong yang akan digunakan. Kemudian, ditimbang labu bundar kosong dengan batu didi. Selanjutnya, dibuat larutan aseton air 50% W per W dengan volume aseton air sebesar 160 ml. Kemudian dilakukan penimbangan labu kosong ditambah batu didi ditambah larutan 50% W per W aseton. Kemudian dilakukan atau dirangkai perangkat destilasi, dimasukkan packing setinggi 10 cm dan setinggi 15 cm. Kemudian dinyalakan heating block, ditunggu hingga terbentuk tetesan pertama. Setelah terbentuk tetesan pertama, maka stopwatch sudah dinyalakan dan dilakukan pengukuran indeks bias sampai dengan menit ke-60. Nah, setelah sudah selesai, dilakukan penimbangan, yaitu yang berisi labu bundar, batu didi, dan sisa dari proses destilasi tersebut. Kemudian dimatikan heating block dan dilepaskan seluruh rangkaian alat destilasi. Kemudian dibersihkan dan sudah selesai. Adapun data yang akan diperoleh yaitu adalah indeks bias dari masing-masing variasi dan interval waktu. Nah, dapat kita lihat datanya sebagai berikut. Untuk kurva baku, untuk kurva baku itu sendiri, semakin tinggi konsentrasinya, maka indeks bias yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, pengukuran indeks bias pada destilasi sederhana dapat kita lihat adalah sebagai berikut, di mana untuk distilat sederhananya itu akan mengalami peningkatan. Dan untuk destilasi bertingkat dengan tinggi packing 10 cm adalah sebagai berikut. Dan untuk tinggi packing 15 cm adalah sebagai berikut. Jika dibandingkan dari ketiganya, maka hasilnya itu semakin tinggi packingnya, maka distilat yang dihasilkan juga akan semakin rendah, dikarenakan adanya pengaruh ketinggian packing itu terhadap waktu kontak antara si Snell volatil dengan proses penguapan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, selanjutnya itu adalah kurva baku. Di sini diplotkan indeks bias terhadap konsentrasi. Nah, tujuan dari pembuatan kurva baku ini akan digunakan untuk menghitung konsentrasi distilat pada proses destilasi sederhana dan pada proses destilasi bertingkat, yaitu menggunakan packing 10 cm dan 15 cm. Nah, di sini indeks bias ini juga memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa cepat cahaya di udara itu merambat pada pengaruh konsentrasi. Nah, di sini variasi konsentrasi yang diukur itu adalah variasi 10% sampai dengan 90%. Nah, untuk konsentrasi 10% itu dihasilkan indeks bias sebesar 1,3313 dan pada variasi konsentrasi 90% indeks biasnya sebesar 1,3642. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan aseton, maka akan semakin besar juga indeks bias. Nah, di sini artinya peningkatan konsentrasi berbanding lurus dengan indeks bias larutan. Selanjutnya mengenai hubungan fraksi mol distilat terhadap waktu. Nah, untuk destilasi sederhana, dari grafik ini dapat dilihat bahwa fraksi mol distilat mengalami kenaikan dan penurunan karena kemurnian dari aseton yang dihasilkan akan semakin rendah. Efisiensi destilasi pada sistem ini kecil akibat dari kehilangan panas yang terjadi secara konduksi, di mana kehilangan panas ini akan mengurangi besarnya energi kondensasi, sehingga kadar
kadar aseton yang dihasilkan akan semakin kecil. Loss panas secara konduksi juga dapat disebabkan akibat isolasi pada proses distilasi yang kurang optimal, sehingga efisiensi panas menjadi sangat kecil. Konsentrasi aseton yang menurun dikarenakan semakin lama waktu yang diberikan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menguap akan membuat air terikut, atau artinya di sini air ikut menguap bersama dengan aseton, sehingga pemurnian aseton akan semakin menurun. Penyebab lainnya itu adalah karena udara di dalam kolom akan semakin panas akibat energi panas terakumulasi, sehingga memberikan pengaruh pada kecepatan difusi molekul air di dalam kolom yang menyebabkan air ikut menjadi kondensat. Berikut adalah grafik mengenai untuk tinggi packing 10 dan 15 cm. Dari grafik dapat dilihat bagaimana perbandingan antara penggunaan tinggi packing. Fraksi mol distilat pada tinggi packing 15 cm lebih tinggi atau lebih besar jika dibandingkan dengan tinggi packing yang 10 cm. Hal ini dipengaruhi karena ketinggian packing, di mana semakin tinggi suatu packing, maka kemurnian produk distilat juga akan semakin murni. Sedangkan fraksi mol distilat pada distilasi tanpa packing lebih rendah dibandingkan dengan distilasi vaksinasi, karena adanya pengaruh dari luas penyebaran, di mana luas penyebaran cairan lebih kecil, sehingga kontak antara cairan dan uap akan semakin sedikit, yang mengakibatkan kemurnian dari produk itu akan semakin kecil. Distilasi dengan menggunakan packing memiliki fraksi mol distilat yang tinggi, karena uap yang titik didihnya hampir sama akan mengalami waktu penguapan yang sama, dan uap akan bersentuhan dengan packing. Tetapi apabila zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan memiliki massa molekul yang rendah, sehingga jika bersentuhan secara bersamaan dengan packing akan lebih dahulu mencapai kondensat dibandingkan dengan molekul yang memiliki titik didih lebih tinggi. Konsentrasi dari distilat yang dihasilkan memiliki konsentrasi yang berbanding terbalik dengan waktu distilasi berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa ketinggian packing mempengaruhi konsentrasi distilat. Semakin tinggi packingnya, maka konsentrasi yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, dan tentunya akan memiliki kemurnian yang lebih bagus. Apabila dibandingkan dari 3 proses distilasi tersebut, maka senyawa aseton yang memiliki kemurnian lebih tinggi itu jika diurutkan berada pada proses distilasi dengan tinggi fraksinasi 15 cm, kemudian tinggi fraksinasi 10 cm, dan distilasi sederhana. Karena packing itu sendiri memiliki pengaruh, yaitu membuat waktu kontak antara uap dan cairan semakin lama, dan tentunya distilat yang dihasilkan juga akan semakin murni. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai hubungan fraksi mol was terhadap waktu pada setiap proses distilasi. Nah, dari grafik ini sudah ada perbandingan bagaimana fraksi mol was itu dari distilasi sederhana bertingkat yang 10 cm dan yang bertingkat dengan 15 cm tinggi packingnya. Nah, dari percobaan bukan hanya dihasilkan hanya nilai mol distilatnya saja, tapi kita juga memperoleh nilai fraksi mol wasnya, yaitu dengan menggunakan persamaan 1 dikurang D. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara fraksi mol distilat dan fraksi mol was dapat dilihat melalui persamaan, yaitu XD tambah XW sama dengan 1. Jadi, dari grafik yang kita peroleh, dapat kita tarik kesimpulan bahwa fraksi mol akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya proses distilasi, dan menunjukkan bahwa nilai fraksi mol destilat berbanding terbalik dengan nilai fraksi mol was. Selanjutnya itu
mengenai verifikasi proses distilasi dengan persamaan Rayleigh. Nah, persamaan Rayleigh ini adalah proses transfer massa yang terjadi selama proses destilasi berlangsung, yaitu destilasi antara si aseton dan aquades. Nah, persamaan Rayleigh ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara jumlah zat yang terdistilasi dengan zat yang tertinggal pada lapu bundar. Persamaan Rayleigh dapat dilihat di slide, dan untuk menentukan nilai errornya juga kita dapat lihat di slide. Nah, dari pengamatan yang udah kita lakukan, jadi kita memperoleh nilai error dari setiap proses destilasi yang berlangsung. Yang pertama, dari destilasi sederhana itu nilai errornya itu sebesar 0,387%. Untuk destilasi bertingkat dengan tinggi packing 10 cm itu sebesar 0,429%. Dan untuk destilasi bertingkat dengan tinggi packing setinggi 15 cm itu sebesar 0,896%. Nah, dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa proses destilasi yang berlangsung itu belum berada pada kondisi yang sempurna. Kondisi sempurna itu maksudnya dia mampu mengkonversi sebanyak 100%. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Contohnya itu seperti saat kita melakukan pengukuran indeks bias. Pada saat mengukur itu ternyata ada larutan yang menguap, sehingga indeks bias yang diperoleh itu tidak sesuai. Yang berikutnya itu kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu kurva baku aseton dengan air dengan menggunakan 10 variasi larutan, yaitu 0% hingga 90%, sehingga diperoleh persamaan regresi linearnya itu sebesar Y sama dengan 0,047X ditambah 1,3351, dengan R yaitu sebesar dan R kuadrat yaitu sebesar 0,9581. Yang kedua, hubungan antara fraksi mol distilat yaitu XD terhadap waktu dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu yang kita butuhkan untuk proses destilasi berlangsung, maka akan semakin kecil nilai fraksi mol distilat yang dihasilkan. Yang ketiga, hubungan antara fraksi mol waste dengan akan berbanding lurus terhadap waktu, karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses destilasi berlangsung, maka akan semakin meningkat nilai dari fraksi mol West aseton yang kita dapatkan. Yang keempat, dari sesudah praktikum, kita dapat menyimpulkan bahwa pemisahan yang dihasilkan memiliki tingkat kemurniannya itu yaitu melalui proses destilasi bertingkat. Artinya, konsentrasi dari destilat itu dari destilat yang bertingkat itu lebih murni dibandingkan dengan dari destilasi sederhana. Yang kelima, tinggi packing itu memberikan pengaruh terhadap konsentrasi destilat yang dihasilkan. Jadi semakin tinggi packingnya, maka akan semakin tinggi konsentrasi destilat yang dihasilkan, atau destilatnya itu sudah murni. Yang keenam, yaitu kita memperoleh nilai error pada setiap proses destilasi. Untuk proses destilasi sederhana, yaitu sebesar 0,387%, pada destilasi bertingkat 10 cm, yaitu sebesar 0,429, dan untuk destilasi bertingkat setinggi 15 cm itu, kita peroleh nilai errornya itu sebesar 0,896%. Demikian yang dapat kami berikan buat kesalahan dan tutur kata yang kami ucapkan. Kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.